Egy Sujana dan Damai Herlubis datang ke rumah Pak Jokowi di Solo. Nah, banyak yang beredar, apa ini yang terjadi? Saya kemarin di Kompas TV sore kemarin tetap mengatakan sebaiknya Bapak dan Ibu kita tunggu penjelasan dari yang bersangkutan terlebih dahulu. Meskipun banyak sekali, mohon maaf ini Bapak dan Ibu, suara-suara yang beredar cair gitu. Saya nggak tahu maksud artinya apa cair itu Bapak dan Ibu. Tapi sudahlah, lebih baik kita tunggu. Dan apa yang kami lakukan? Saya Bapak dan Ibu kemarin siang ini benar-benar tabayun melalui rekan saya Michael Sinaga, dia telepon langsung ke Egy Sujana dan sambung. Jadi ini mungkin informasi yang A1. Menurut Egy dalam tabayunnya, dia tidak memohon maaf menurut Egy. Tapi supaya yakin kita sampaikan saja. Ya udah, kita tunggu klarifikasinya, tabayunnya minggu depan secara langsung. Jadi supaya apa? Supaya semua orang itu bisa kemudian mendengar dan tak kemudian ada kesalahan. Saya mohon izin nanti mungkin banyak menggunakan contoh-contoh yang aktual biar Bapak dan Ibu bisa langsung cepat menerima. Kemudian ini berarti bahwa sesuai dengan yang sudah diajarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa di surat keempat ayat 83. Wa isa ja'um amrun mina amni awi kaufi az-zawji. Yang artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, ini contoh berita saja, mereka lalu langsung menyiarkannya. Padahal kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri, tentu orang-orang yang mampu mengambil kesimpulan yang akan mengetahuinya. Jadi klarifikasi atau sebelumnya tabayun itu sangat-sangat penting, Ibu dan Bapak sekalian, untuk bisa kita pastikan. Maka apa yang kami lakukan kemarin siang itu adalah insya Allah yang harus kita lakukan. Jadi kita pastikan dulu, karena memang luar biasa perjuangan yang kami lakukan sudah lebih, bukan hanya 4 tahun Bapak dan Ibu. Kalau Ustadz Egy mungkin mengatakan 4 tahun, enggak, sudah semenjak 12 tahun yang lalu. Ketika tahun 2013 seseorang yang bernama Joko Widodo dalam sebuah seminar di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, waktu itu ada diskusi dan kemudian ada Prof. Mahfud MD, ada juga Pak Jokowi, dan kemudian ada Buya almarhum Syafi'i Ma'arif. Dan ketika ditanyakan oleh moderator seminar pada saat itu, bapak-bapak ini kan waktu itu belum presiden, ya, masih gubernur Pak Jokowi. IP atau indeks prestasinya berapa? Pak Jokowi menjawab, Prof. Mahfud menjawab 3,8 Bapak. Luar biasa. 4 itu maksimal. Kalau 3,8 itu Prof. Mahfud hampir maksimal. Pak Jokowi menjawab, saya di bawah 2 saja nggak ada. Nah, ini Ibu dan Pak, nyun sewu, mohon maaf, menjadi pertanyaan besar bagi kita. Kok bisa orang dengan IP di bawah 2 lulus, dan lulusnya 5 tahun? Maka itu menjadi pertanyaan. Jadi mohon maaf Bapak, jangan salahkan kalau ada orang-orang yang kemudian melihat, kok bisa ya dengan IP di bawah 2 lulus 5 tahun. Nah, maka itu berlanjut terus sampai kemudian ada seorang namanya Bambang Tri dari Solo yang kemudian mencoba menulis, tapi mungkin dengan referensi yang belum bisa meyakinkan. Akhirnya apa? Akhirnya kena pidana. Meskipun berikutnya bersama dengan Gus Nur itu juga melakukan suatu sumpah, ya, tetapi tetap kemudian dipidana. Dan akhirnya di akhir tahun yang lalu
Egy Sujana dan kawan-kawan waktu itu yang mengawali memang ketika membuat laporan kepada Bareskrim. Sebenarnya laporan itu adalah juga salah satu cara melakukan tabayun tadi, mempertanyakan. Tapi sayangnya kemudian ujung-ujungnya malah dilakukan menjadi tidak bagus ya, karena kemudian dikatakan itu benar, kemudian malah beberapa orang termasuk saya, termasuk Dr. Rismon, termasuk Dr. Tifa, kemudian sekarang mengalami satu nasib. Tapi insya Allah Bapak dan Ibu, kami tetap terus melaksanakannya. Kami hanya berpegang pada insya Allah apa yang kita teliti dan apa yang kita lakukan itu tetap pada jalan yang benar. Masalahnya Bapak dan Ibu, beranikah kita menyatakan tidak kepada penguasa? Resikonya Bapak dan Ibu, ya yang seperti yang saya alami. Saya di depan Bapak dan Ibu, mohon maaf, sekarang statusnya tersangka atas kasus ketika saya mencoba membongkar atau kami membongkar. Tapi nggak apa-apa Bapak dan Ibu, kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau memang kita yakin benar dan insya Allah itu benar, nggak apa-apa. Tersangkanya juga udah lama sampai dengan sekarang juga masih jalan aja, jadi ya terus aja, ya nggak ada masalah. Saya ingin mengajak kita semua, kalau kita memang yakin Ibu dan Bapak dengan kebenaran, dan kita memang yakin bahwa itu ada dan insya Allah sesuai dengan apa yang kita percaya ya, dan kita memiliki ilmu untuk menyampaikan itu, jangan takut-takut, jangan sekalipun kita, karena kalau semuanya takut, Republik ini juga tidak akan bisa maju. 2045 kita tidak akan mungkin mencapai Indonesia emas. Nanti yang akan sampai Indonesia cemas, betul. Indonesia gemas atau Indonesia lemas. Kan nggak jangan. Gimana nggak lemas? Kemarin ada seorang komika lagi di panggung, sedang Panji betul, menyampaikan sedikit guyonan saja. Ada yang ngantuk, saya nggak tahu siapa yang disebut ngantuk ya. Dilaporkan ke polisi juga. Aduh. Kecuali dia memelintir ya, mengaburkan fakta, enggak, atau melakukan yang namanya spin. Jadi Bapak dan Ibu itu harus hati-hati. Spin itu adalah membalik berita. Sekarang itu sedang terjadi. Ini tren hoax sekarang. Kalau ada satu peristiwa, dengan cepat kemudian ditutup dengan peristiwa yang lain, dilakukan spin supaya orang tidak melihat peristiwa yang benar itu apa. Itu jahat sekali ya. Karena apa? Karena itu menutup berita dengan hoax. Jadi hoax itu kemudian bisa segala macam cara ya, termasuk itu spin naratif. Jadi Bapak dan Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika kita menyampaikan kebohongan, itu sudah jelas tertulis juga dalam surat An-Nur di ayat 5-nya. Wa taquluna bi afwahikum ma laisa lakum bihi, tadi yang sudah kita sampaikan. Kamu mengatakan dengan mulutmu sesuatu yang tidak kamu ketahui kebenarannya. Dan ketika kita kemudian menyampaikan sesuatu yang tidak benar, itu kita bisa lihat kadang-kadang pemimpin atau orang tokoh itu juga bisa menyesatkan orang lain. Dan apakah ada ayatnya? Ada, Ibu dan Bapak. Pemimpin yang menyesatkan itu tertulis dalam surat Al-Ahzab di ayat ke-67. Rabbana inna atana sadatina wa kubara'ana fa adalunas sabila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin itu dan pembesar-besar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Bapak dan Ibu, kita memang harus berani juga untuk melakukan koreksi dan kritik. Memang ada resikonya. Tetapi sekali lagi, kalau insya Allah apa yang kita lakukan itu benar, apa yang kita yakini itu benar-benar suatu hal yang yakin, maka insya Allah kita tidak akan salah. Bumi gonjang-ganjing, langit gelap-gelap. Ibu dan Bapak,
peserta kuliah subuh yang berbahagia, insya Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wayang itu memang adalah seni yang kemudian digunakan sejak diciptakan beratus-ratus tahun yang lalu. Memang betul, wayang awalnya berasal dari India dengan kisah Mahabharata dan Ramayana. Tapi kemudian ketika masuk Indonesia, wayang itu kemudian ada sejarahnya. Mulai dari wayang Purwo, wayang Madya, wayang Waseso. Dan wayang pun digunakan oleh masyarakat untuk melakukan syiar atau agama. Dulu perlambang orang adalah Petruk. Petruk ini tidak ada di India. Petruk adalah bagian dari Punokawan yang hanya ada di Indonesia. Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Dan apa hubungannya dengan agama? Petruk ini sebenarnya pernah memperoleh suatu jimat yang membuatnya naik ke atas. Jimat itu disebut dengan jimat Kalimosodo. Apa jimat Kalimosodo itu, Bapak dan Ibu? Kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Tapi dia kemudian setelah menggunakan jimat Kalimosodo menjadi lupa diri. Petruk pernah menjadi ratu, Bapak dan Ibu. Dan ini ada kisahnya, memang betul. Namanya Petruk jadi ratu. Namanya ganti, tidak lagi Petruk, tapi Prabu Kantong Bolong. Kenapa Kantong Bolong? Karena di kantong kirinya ada 11.000 triliun. Di kantong kanannya ada 7.000 triliun. Tapi bolong. Dan sekarang Petruk sudah tidak menjadi ratu lagi. Dia sudah menjadi manusia biasa. Dan ini mirip kisah dalam Al-Fil tadi. Petruk kemudian sekarang malah menggunakan pasukan gajah. Dia punya kelompok yang, saya nggak mengatakan simbol partainya loh ya. Gambarnya gajah. Apa arti gajah, Bapak dan Ibu? Nggak punya ijazah. Nah, ini berbondong-bondong sekarang. Tapi dalam surat Al-Fil jelas Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan burung-burung ababil, Bapak dan Ibu. Jadi insya Allah, Bapak dan Ibu, kita tinggal tunggu saja azabnya yang nanti akan diterima oleh sampai terus ini yang sekarang kulitnya sudah menjadi hitam, kakinya juga jadi hitam. Ya. Siapa dia? Kita tidak nyebut nama, yaitu Petruk.